Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal Oktaviansyah, NIM 111-901-300-00051, kelas 4B PBSI dari kelompok 9. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Surtaji Khalzom Bahri sebagai penyair Indonesia modern. Yang pertama ada riwayat hidup dari Surtaji Khalzom Bahri. Surtaji Khalzom Bahri lahir pada 24 Juni 1941 di Renggat, Indragiri Hulu, Riau. Ayahnya, Muhammad Bahri, berasal dari Plembun, Kutoarjo, Jawa Tengah, yang sejak masa remaja merantau ke Riau sampai memperoleh jabatan sebagai Ajun Inspektur Polisi, Kepolisian Negara, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Tanjung Pinang, Riau, atau Tambelan. Ibunya bernama Mai Khalzom, berasal dari Riau atau Tambelan. Surtaji Khalzom Bahri adalah anak kelima dari 11 bersaudara. Tahun 1982, dia menikah dengan Mariam Linda dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Mila Seraiwangi. Surtaji dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang beragama Islam. Lalu selanjutnya ada pendidikan dari Surtaji Khalzom Bahri. Jenjang pendidikan yang dilalui Surtaji dimulai dari SD, SMP, SMA, kemudian Fakultas Sosial Politik, jurusan Administrasi Negara, Universitas Padjadjaran, Bandung, tetapi tidak sampai selesai. Selain itu, pada musim panas tahun 1974, ia mengikuti International Poetry Reading di Rotterdam, Belanda. Bulan Oktober 1974 sampai April 1975, ia mengikuti International Writing Program di Universitas Iowa University, USA. Dia juga pernah mengikuti penataran P4 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta tahun 1984, dan lulus sebagai peringkat pertama dalam 10 terbaik. Lalu selanjutnya karir Surtaji Khalzom Bahri di bidang sastra. Karirnya di bidang kesastraan dimulai sejak mahasiswa dengan menulis dalam surat kabar dan mingguan di Bandung. Selanjutnya, dia mengirimkan sajak-sajak serta esainya ke media massa yang terbit di Jakarta, seperti Sinar Harapan, Kompas, Berita Buana, dan surat kabar lokal seperti Pikiran Rakyat di Bandung, Haluan di Padang, serta majalah bulanan Horizon dan Budaya Jaya. Sejak saat itu, ia menjadi seorang penyair yang diperhitungkan setelah sajak-sajaknya yang tergolong aneh, mengisi ruang kebudayaan surat kabar yang tersebut di atas. Pada tahun 2000 sampai 2002, Surtaji Khalzom Bahri menjadi penjaga ruang seni Bentara, khususnya menangani puisi pada harian Kompas setelah berhenti menjadi redaktur pada majalah Sastra Horizon. Lalu selanjutnya, ada karya-karya dari Surtaji Khalzom Bahri. Yang pertama ada dalam bentuk buku kumpulan puisi. Yang pertama ada yang berjudul O dari tahun 1966 sampai 1973. Yang kedua ada yang berjudul Amuk dari tahun 1973 sampai 1976. Lalu yang ketiga ada yang berjudul Kapak dari tahun 1976 sampai 1979. Lalu yang keempat ada yang berjudul Gelak Esai dan Ombak Sajak Anno 2001 yang diterbitkan di Jakarta oleh penerbit buku Kompas pada tahun 2001 atau esai pengantar untuk sajak-sajak karya penyair muda. Lalu yang kelima ada yang berjudul Hijau Kelon dan Puisi 2002 yang diterbitkan di Jakarta oleh penerbit buku Kompas pada tahun 2002 atau esai pengantar untuk sajak-sajak karya penyair muda. Lalu karyanya yang kedua adalah dalam bentuk buku kumpulan cerpen, yaitu ada satu yang berjudul Hujan Menulis Ayam yang diterbitkan pada tahun 2001 di Magelang oleh Indonesia Sejahtera. Selanjutnya karya dalam bentuk esai. Di antaranya yang pertama berjudul Kalau Anjing Tradisional Menggonggong dalam Harian Indonesia Raya Juli 1971. Yang kedua ada yang berjudul Beberapa Penyakit dalam Cerpen Indonesia dalam Sinar Harapan 14 Desember 1972. Yang ketiga ada yang berjudul Sajak-sajak yang
Sajak Ladang Jagung karya Taufik Ismail dalam Harian Indonesia Raya 11 September 1973. Yang keempat, ada yang berjudul International Writing Program, sebuah catatan dalam pikiran rakyat 3-4 Juli 1976. Yang kelima, ada yang berjudul tentang sikap kepenyairaan dalam Suara Karya 18 Februari 1977. Yang keenam, ada yang berjudul tentang sajak-sajak dalam Horizon 1976 dalam Sinar Harapan 19 Februari 1977. Yang ketujuh, ada yang berjudul Sajak-sajak Ngantuk dalam Sinar Harapan 10 Maret 1978. Yang kedelapan, ada yang berjudul Sekitar Puisi Konkret dalam Sinar Harapan 15 Juli 1978. Lalu yang kesembilan, ada yang berjudul Dua Penyair Bersabda Remaja dalam Berita Buana 13 Maret 1979. Lalu yang ke-10, ada yang berjudul Akan Halnya Baca Sajak dalam Berita Buana 27 Maret 1979 dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada makna puisi yang berjudul O karya Surtazi Kazum Bahri. Secara keseluruhan, makna dari puisi O ialah bertemakan tentang ketuhanan. Pengarang begitu menekankan pada kata resah, ragu, mau, sia-sia, was-was, duhai, dan O adalah sebuah tekanan yang memberi makna lebih pada duka. Keresahan yang akhirnya menimbulkan ragu, dan juga keingintahuan walaupun pada akhirnya hanya sia-sia, dan membuat perasaan was-was. Selanjutnya, amanat yang bisa dipetik pada puisi berjudul O karya Surtazi Kazum Bahri. Amanat yang bisa dipetik dalam puisi O ini adalah seorang manusia harus menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu ragu terhadap apa yang telah ditetapkan dan menyerahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian presentasi yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.